Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini cukup berbeda ya. Saya mau bikin video ngebacain artikel-artikel menarik tentang seputaran pengembangan diri, bisnis, dan yang lain-lain. Hari ini cocok banget untuk para introvert. Jadi saya termasuk orang introvert. Kalau ngobrol sama orang lain itu susah, atau bahasa kerennya itu small talk itu sangat sulit bagi orang-orang introvert. Basa basi itu membingungkan kalau kita ngobrol, atau kalau kita bertemu orang, duduk berdua sama orang untuk bikin small talk itu berat rasanya. Nah, ini solusinya nih. Salah satu solusinya adalah ini artikel yang saya ambil dari yang ditulis oleh John Lippmann. Dia ngambil dari research dari Harvard and Wharton researchers. Ini para research yang menyimpulkan adalah ini ada satu number one way, salah satu cara untuk terlihat pintar ketika membuat small talk. Oke, coba kita bahas ya. Kita lihat. Nih, making small talk with someone you just met can be terrifying. Nah, ini introvert banget nih, bikin basa-basi small talk dengan orang baru yang kita baru ketemu itu cukup menakutkan gitu. Nah, kita ingin meyakinkan orang itu bahwa kita itu pinter gitu. Kita ingin memperlihatkan diri kita itu, saya ini layak diajak ngobrol loh. Ini saya itu pinter loh gitu. Kadang kita nyebutin job, pekerjaan kita apa, kita udah S2, S1, kuliah di mana gitu, atau apa yang pernah kita capai gitu. Nah, ternyata yang kayak gini nyebutin titel, edukasi, pencapaian itu ternyata tidak terlalu atau wrong approach gitu. Ini adalah langkah yang salah gitu. Langkah yang salah. Nah, terus gimana cara yang benernya? Nah, ini ada, kita lihat nih. Ternyata ini tulisan dari ininya ya, artikelnya bilang kalau while writing my new book, ini judul bukunya ini ya, si penelitinya sepertinya ketika menulis buku saya, ini judul bukunya The Power Reinvention in Life and Work. Nah, dia kan nih mewawancarai beberapa orang. Nah, sorry. Nah, kemudian dia bicara tentang sosial psikologis tentang gimana caranya membuat koneksi itu jadi efektif. Jadi dia menghitung score of people who pivot on their career gitu, yang sudah melejit lah di karir gitu. Kemudian ditanya dengan psikologis apa yang membuat koneksi yang paling efektif. Nah, ternyata ini nih jawabannya ini. Yang dia temukan adalah sangat simple. Ask for help. Jawabannya adalah ask for help. Jawabannya kita nggak nyebutin titel, gelar ataupun apapun itu, tapi kita hanya cukup ask for advice. Ask for help saya bilang tadi ya. Minta pendapat. Jadi kalau kita lagi ketemu orang baru, kita cukup minta pendapat aja. Itu sudah membuat kita look smarter nih, look smarter. Gak canggung lagi kita, orang juga nyangka kita udah kelihatan pinter gitu. Nah, ini coba lihat penjelasannya. In a series of studies, di penelitian lah, beberapa kali penelitian, Harvard and Wharton researchers ask student to solve brain teaser with a partner. Jadi kayak mereka memasangkan beberapa mahasiswa gitu. Nah, beberapa dikasih tahu, some were told they would be judged. Mereka akan dinilai solely on the accuracy of their answer. Mereka dinilai dari apa jawaban-jawaban mereka gitu. Others were told they would be judged according to how good the impression of they made on their partner. Nah, yang beberapa akan dinilai berdasarkan akurasi jawaban mereka.
Sementara yang lainnya sebagian kelompok lain mereka akan dinilai judge according to impresi mereka, how good impresi yang mereka bikin terhadap partner mereka. Itu. Nah, mereka dikasih 3 opsi untuk berkomunikasi. Opsi pertama, hey, can you give any advice? Bisa kasih saya ini nggak, saran nggak untuk nyelesain ini gitu. Itu yang pertama, opsi pertama. Atau hey, I hope you did well gitu. Saya harap kamu bisa mengerjakannya dengan bagus ya kayak gitu. Ini opsi kedua, mereka bisa ini. Atau yang ketiga opsinya diam aja gitu, saying nothing at all. Nah, ini unsurprisingly student rate their accuracy eagerly ask for advice. Jadi yang paling yang paling berhasil itu yang meminta advice. Nah, jadi ini nih, but those rated on how good impression they made were less half as like to ask for help. They were afraid to would look competent. Nah, tapi kalau yang akan dinilai berdasarkan impresi teman mereka, mereka kurang atau setengahnya meminta bantuan. Mereka takut akan dinilai tidak kompeten. Nah, akan tetapi student were paired with partner that was either natural or asking for them, they had a higher opinion on the advice seeker. Nah, tapi kebalikannya bahwa orang atau lawan bicara yang diminta advice itu melihat lawan bicaranya itu adalah figur yang figur yang quite clever, figur yang pinter gitu. It's part because it's flattering to be asked for help. Ini karena kalau dia merasa diminta pendapat sama orang lawan bicaranya, dia merasa tersanjung gitu, sehingga dia menganggap orang yang meminta bantuan itu juga orang pintar gitu, bukan orang yang bodoh gitu. In other words, dengan kata lain, we tend to think they were smart to ask for my advice because I am smart. Mereka pinter karena bertanya pendapat saya karena saya juga pintar gitu. Nah, inilah tips untuk para introvert di luar sana, gimana caranya untuk membangun hubungan dengan orang baru yang saya merasakan juga sangat sulit ketika bertemu orang baru. Cukup minta saran aja, terserahlah, kita bisa modifikasi lah. Atau ini ada beberapa advice tambahan ya. Nah, cara menjadi excellent advice seeker, cara menjadi peminta pendapat orang yang excellent gitu adalah ask a lot of question. Tanya aja banyak pertanyaan gitu. Get to know chat. Nah, kita bertanya aja, memposisikan kita minta pendapat, bertanya. Vanish the fear, hilangkan atau buang rasa takut itu. Kemudian remember that your new acquaintance is not your best friend yet. Nah, kita juga harus paham bahwa yang kita hadapi itu bukan bukan best friend kita, jadi memang kita harus banyak bertanya. Ya, semoga ini membantu untuk para introvert di luar sana untuk bisa menghadapi dunia yang penuh dengan orang-orang ekstrovert. Semoga membantu. Silahkan di-share kalau ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.